Teman-teman, balik lagi dengan saya di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang bubble sort algoritma tentang Java ya. Pertama-tama saya akan memperlihatkan dulu ini fotonya yang bubble sort dulu ya. Yang pertama itu tentang, sebelum kita mulai, kita bahas dulu tentang apa itu bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengaturan sederhana yang secara berulang membandingkan dan menukar elemen-elemen yang berdekatan dalam suatu daftar jika urutannya salah. Nah, kayak seperti ini ya, urutan dari elemen-elemennya itu salah ini, atau acak ya, ini ada 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 5, 4, 5 ya. Jadi ini secara acak ini ya. Jadi kalau bubble sort ini dia akan menyusunnya nanti setelah kita pakai masukkan kodenya, dia akan menyusun ini jadi urutan 1 sampai 9. Secara itu seperti ini. Dia nanti itu akan membandingkan nilai 9 sama elemen 1 ini, elemen 9 sama elemen 1. Dilihat di mana angka yang lebih kecil antara 9 dengan 1. Kalau misalkan satunya lebih kecil, dia akan berpindah ke tempatnya 9. 9 akan berpindah ke tempatnya yang 1. Setelah itu dia akan berpindah kayak seperti ini. Nah, setelah dia akan berpindah, dia akan mengecek lagi yang ada di sampingnya. 9 sama 8, yang mana yang lebih kecil. Dia akan melihat yang mana lebih kecil, dan setelah ada yang lebih kecil, dia akan berubah lagi begini. Dia akan berpindah lagi, nanti dia akan berpindah mengecek satu demi satu ya. Nanti akhirannya dia akan berubah urutannya seperti ini ya. Dia akan berubah menjadi urutan yang pas ya, 1, 7, 8, 9 ya. eh, Sebelum itu kita akan pindah ke ini, kita bahas dulu sedikit tentang bubble sort. Dia itu memiliki kelemahan yang dalam penyusunan datanya itu, dia itu lebih ke bagian yang lebih sederhana ya. Kalau yang sudah mau masuk ke bagian yang kompleks, yang lebih banyak lagi datanya, itu disarankan tidak menggunakan bubble sort. Tapi kalau untuk bubble sort untuk data yang sederhana atau yang sedikit aja itu nggak apa-apa, itu bisa aja digunakan ya. Kemudian kita lihat untuk uh, nah yang ini kode untuk bubble sortnya ini ya. Codingnya tuh seperti ini. Dia tuh seperti ini. Datanya kita masukkan, ada 4, 3, 2, 1, 5 itu angka yang tidak berurutan. Kita masukkan seperti sistem printnya, print line-nya itu seperti ada saudara sebelum. Kemudian kita masukkan kayak ini. For in i sama dengan 0, i lebih kecil n minus 1, i plus plus. Jadi hasilannya nanti dia akan membentuk kayak ini. Hasil kuliran itu nanti hasilnya kayak gini. Dia awalannya itu dari 4, 3, 2, 1, 5. Dia akan mengurutkannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita bisa juga ubah ini muka yang ini, tanda panah ini ya, kita hapus ya. Kita hapus, kita ubah jadi kayak gini. Dia kalau kita run ini, dia akan berubah ini. Dia berubah menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Dia akan mengubah dari angka yang terbesar ke terkecil. Jadi tinggal kita ubah aja. Ini bisa ubah nih, kita ubah kembali si awal, kita run lagi. Nah, dia udah berubah lagi tuh. Jadi dia seperti ini ya untuk codingnya untuk yang bubble sort ya. Selanjutnya kita bahas tentang selection sort. Selection sort itu kita bahas dulu dari pengertiannya. uh, Dia itu adalah algoritma pengurut sederhana yang bekerja dengan mencari elemen terkecil atau yang terbesar dari bagian daftar yang belum terurut, lalu menukar dengan secara elemen pertama dan bagian dari bagian tersebut ya. Maksudnya itu dia itu kayak
seperti ini, dia tuh ada angka-angka ini ya, ini elemen-elemen yang tidak berurut ini ada 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Jadi dia nggak berurutan ya. Jadi dia akan memasukkan seperti angka 9 ini. Dia akan memasukkan angka 9, dia akan membandingkan dengan angka angka yang ada sesudah 9. Dia akan membandingkan dengan angka satu lebih kecil, maka dia akan memasukkannya ke satu. Nah, dia akan mengecek satu demi satu dengan 8 mana yang lebih kecil, dia akan anggap satu dengan angka 2, mana yang lebih kecil di angka satu, sampai di pojok. Nanti kalau sampai pojok tidak ada perubahan, dia akan menjadi angka yang pertama. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian yang kedua, dia akan memasukkannya lagi ke angka 9, dia masukkan di sini angka 9, nanti dibandingkan dengan angka 8 mana yang lebih kecil, lah angka 8 yang lebih kecil, dipindahkan lagi angka 8 di sini. Kemudian dibandingkan dengan angka 2 yang mana yang lebih kecil, masukkan lagi angka 2 nya. nanti nanti 2 dibandingkan sama 7 sama 3 sampai 5, itu nanti dia membentuk kayak begini, dia langsung berubah kayak gini. Kemudian selanjutnya dia akan membandingkan lagi sama ini, nanti dia bandingkan terus begini satu demi satu sampai selesai. Dia itu banyak ini kan, nanti dia berurutan, dia itu harus baku apa ya namanya, saling misalnya satu elemen itu harus dicocokkan sama satu demi satu begitu, jadi agak lama ya prosesnya ini. Kemudian untuk selection sortnya ini, dia itu memiliki apa ya, eh, tidak efisien ya dalam mengecek data begitu, dalam menyortirnya gitu ya. Jadi agak lebih susah daripada bubble sort yang tadi ya, algoritma yang tadi. Dia ini lebih tidak efisien, agak lama memang. Dia juga nih tidak cocok untuk pengecekan data yang lebih besar ya gitu ya. Sama bubble sort tadi itu, dia itu sama lebih sederhana aja. Kemudian kita lihat lagi untuk codingnya, kita lihat sama codingnya. Ini dia. Sama kayak ini tadi, in juga sama gini 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 sama. Kemudian nanti di sini indeksnya sini masukkan in i sama dengan 0, i lebih kecil dari n minus 1, i plus plus. Nanti di i in j sama dengan i plus 1, j lebih kecil pada n sama dengan j plus plus, dan if rij lebih kecil daripada ri main dex itu, jadi main dex sama dengan j. Nanti ya, nanti kalau sudah semua ini tinggal kita run aja, nanti hasilnya kayak gini. Dia ubah jadi sebelumnya kayak gini, dia berubah jadi angka yang berurutan. Nah, sama juga kayak tadi yang bubble arah ini ya, bisa diubah juga arah perubahannya kayak dikasih begini. Kalau kita run lagi, nah dia berubah jadi dari yang terbesar jadi yang terkecil, sama kayak bubble tadi. Dia itu bisa saja diubah arahnya, atau kayak ubah jadi kayak gini. Ya dia jauh berubah jadi angka terkecil sampai terbesar, itu tidak ada masalah yang mana aja. Yang penting dia itu kita lihat saja arahnya kemana nanti gitu ya. Nanti kita nih, dia mengubah. Jadi untuk selection sort ini dia tuh lebih lama ya Pak, kalau lebih rumit, agak rumit kalau saya bilang ya, dari pada yang bubble sort tadi itu. Dimana kalau bubble sort dia itu hanya mengecek antar samping-samping, kalau dia itu kalau yang selection dia akan mengecek satu demi satu data yang ada, kemudian lanjut ke data berikutnya untuk dicek satu demi satu lagi. Ya itu aja ya untuk penjelasannya. Kalau mau dilihat tentang kodenya ya bisa dibaca, ini bisa dibaca. Nanti kalau mau di copy tinggal dilihat aja, tinggal di screenshot aja. Terima kasih ya atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.